timnas bisa imbang Australia karena banyak pemain naturalisasi. Loh. Kok Michel Duque nggak terima ditahan imbang timnas Indonesia? Bintang Australia Mitch Duque kepanasan usai gagal menang lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persembahan timnas Indonesia kontra Australia ternyata bukan hanya membekas di hati para pecinta sepak bola tanah air, namun juga masih membekas di hati striker Australia Mitch Duque. Hal itu terlihat dari postingannya sesaat setelah pertandingan antara negaranya dengan Indonesia usai. Tepat ketika timnas Indonesia dan supporter menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Di dalam postingannya, ia menyebut jika timnas dan supporter Indonesia sangat norak. Striker timnas Australia itu sempat menyindir saat timnas Indonesia menyanyikan lagu Tanah Airku di tengah lapangan bersama dengan para supporter Indonesia di SUGBK. Dalam cuitannya mengatakan jika Indonesia sudah gila dengan bernyanyi seolah sedang merayakan kemenangan. Padahal momen itu sudah menjadi ritual wajib dilakukan oleh pemain timnas Indonesia dengan supporter. Usai pertandingan di kandang memang ada sebuah tradisi sakral. Para pemain melingkar di tengah lapangan dan menyanyikan lagu Tanah Airku bersama supporter. Mendengar hal ini, tak pelak lagi ia pun mendapatkan komentar negatif dari netizen Indonesia, dan menjelaskan bahwa itu merupakan sebuah tradisi ketika timnas Indonesia melakukan laga kandang. Dalam kesempatan itu, Michel Duque pun akhirnya meminta maaf atas pernyataannya, yang juga secara tidak langsung menyakiti hati publik dan supporter timnas Indonesia. Duque juga berkilah bahwa pernyataan yang dilontarkan dari mulutnya itu karena bingung dan kecewa atas hasil yang diraih Australia. Ternyata hal itu ia lakukan karena frustasi atas hasil yang diraih timnya pada pertandingan tersebut. Ia hanya merasa tak terima ketika tak berhasil menang dengan negara sekelas Indonesia. Hanya ingin minta maaf tentang komentar saya setelah pertandingan. Saya tidak bermaksud tidak menghormati orang Indonesia, saya hanya frustrasi dengan hasilnya, dan saya juga tidak mengerti apa yang harus dilakukan setelah pertandingan baik itu menang, kalah, atau seri. Sementara itu, Australia sendiri memang mendapatkan hasil tak memuaskan di dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Socceroos kalah dari Bahrain dan ditahan imbang timnas Indonesia. Di sisi lain, anak asuh Sintayong punya hasil terbilang positif dengan meraih 2 poin melawan Arab Saudi dan Australia, sehingga membuat skuad Garuda menempati urutan keempat klasemen sementara. Loh, kok Michel Duque nggak terima ditahan imbang timnas Indonesia? Panas ya? Ya. Sampai-sampai mengeluarkan pernyataan seperti ini. Mereka, Indonesia, merayakan hasil imbang ini seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan. Kesal ya? Ditahan imbang sama timnas Indonesia, nggak bisa menang ya. Gini. Buat Babang Duque yang terhormat, jadi gini ya. Kenapa kami ya selaku fans timnas itu merayakan hasil imbang melawan tim kamu kemarin? Karena alasannya pertama adalah kami sangat bangga. Kenapa? Karena kami bisa menahan imbang negara dengan ranking 20-an dunia. Jelas ini menjadi satu kebanggaan buat kami. Dan kenapa kami menyanyikan lagu Tanah Airku di akhir laga? Karena itu ritual khusus bagi kami antara pendukung timnas Indonesia dengan pemain yang mungkin memang di negara Australia itu tidak ada. Jadi mendingan buat Babang Michel Duque daripada ngerecoki atau mengomentari reaksi kami atas hasil imbang yang diraih oleh timnas Indonesia. Mending fokus dengan poin dari Australia, Babang Michel Duque, yang baru mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan. Satu lagi, Australia sekarang klasemennya di bawah King Indo. Jadi gimana nih komentarnya guys? Coba tulis di kolom komentar. Let's go! Namun di samping kesuksesan yang kini diraih timnas Indonesia, masih saja ada komentar negatif netizen yang mengatakan jika timnas Indonesia bisa seperti ini adalah dikarenakan full pemain Eropa atau Belanda.
Namun di samping kesuksesan yang kini diraih timnas Indonesia, masih saja ada komentar negatif netizen yang mengatakan jika timnas Indonesia bisa seperti ini adalah dikarenakan full pemain Eropa atau Belanda. Memang saat ini tercatat ada 13 nama yang langganan dipanggil Sintayong membela tim Merah Putih. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Marten Paes, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sain Patinama, Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Jay Izes, dan Rafael Struijk. Namun komentar negatif tersebut hanya dari segelintir orang saja, contohnya coba kita ingat saja ucapan kontroversial Muhammad Tahir yang sewaktu itu mengatakan jika sekarang terlalu banyak pemain naturalisasi, di mana ia merasa prihatin akan hal itu sebab dengan banyaknya pemain naturalisasi otomatis menggerus potensi pemain lokal. Selain itu, Muhammad Tahir juga mengatakan kalau percuma ada kompetisi liga, jika skuad timnas Indonesia justru diisi pemain naturalisasi. Meski begitu, mantan pemain timnas Indonesia Diego Michel menilai sejak PSSI dipimpin oleh Pak Erick Thohir, respons masyarakat sudah berbeda saat ini. Menurut dia, pemikiran mereka lebih terbuka sehingga bisa menerima kehadiran pemain naturalisasi. Sekarang sudah berubah, sudah open-minded. Sekarang sudah didukung dan Indonesia butuh banyak pemain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas, ucap Diego. Senada dengan komentar pundit Malaysia yang mengatakan jika kedatangan pemain naturalisasi atau pemain warisan dalam suatu negara adalah hal yang biasa. Bukan saja di Indonesia, negara sekelas Prancis pun melakukannya. Yuk kita simak videonya. Timnas bisa imbang Australia karena banyak pemain naturalisasi. Inilah jenis komen yang abang baca hari ini setelah Indonesia yang naik ranking 130 berjaya mengikat Australia semalam. Bagi kawan-kawan yang berpendapat demikian, abang nak kongsi sesuatu dengan kamu. Tahukah anda dari 24 pemain yang mewakili Australia untuk kualifikasi Piala Dunia ini, 50% terdiri daripada pemain naturalisasi warisan dan ada juga yang tak ada darah Australia. Satu lagi contoh, korang tahu pasukan France yang menang Piala Dunia 2018? 87% pemain adalah naturalisasi dan tak ada darah Perancis. Ini termasuk Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele dan banyak lagi. Persoalannya, adakah berbaloi kita melepaskan pemain yang berbakat disebabkan oleh asal-usul mereka? Pendapat abang, asalkan pemain itu memberi yang terbaik untuk pasukan kebangsaan dan bangga menjadi rakyat negara itu, kasih jalan. Kita pun tahu ada kes pemain tempatan yang lebih rela main untuk klub daripada negara. Apa benda ni weh? Kalian setuju dengan abang tak? Komen kat sini.